Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1035 Jurus Terkuat. Aura pembunuh di tubuh Dimas Wu saat ini bersatu hingga ke puncaknya. Dimas Wu secara otomatis tidak akan berbelas kasihan kepada Raja Penghancur. Dia tidak memberi Raja Penghancur waktu untuk melawannya. Dia secara langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejar Raja Penghancur. Sekarang dia hanya memiliki satu keyakinan di dalam hatinya, yaitu membunuh Raja Penghancur dan memakamnya di sini. Raja Penghancur dengan cepat bergerak mundur, melihat Dimas Wu mendekat dengan niat membunuh yang kuat. Pandangan matanya berubah tiba-tiba, dia sedang berurusan dengan Heaven Demon Sword milik Dimas Wu dengan satu tangan, aura seluruh tubuhnya telah ditekan, banyak dari kekuatan supernatural miliknya tidak memiliki kesempatan untuk dikeluarkan sama sekali. Namun, Dimas Wu memiliki aura dan kekuatannya yang sangat kuat, Raja Penghancur tidak berani meremehkannya. Dia segera melemparkan pedang ilahi Fengxi di tangannya ke arah Dimas Wu. Adapun dirinya sendiri, dia berbalik dan berlari ke arah lain. Raja Penghancur menggunakan pedang ilahi Fengxi untuk menahan Dimas Wu, sehingga dia memiliki kesempatan untuk pergi dan mengambil nafas sejenak. Pedang ilahi Fengxi terlemparkan. Dengan kekuatan yang tidak tertandingi, benda itu menyerang Dimas Wu. Dimas Wu tiba-tiba berhenti dan dengan cepat menghadapi pedang ilahi Fengxi dengan satu tangannya. Pada saat yang sama, tangan lainnya juga bergerak ke atas. Tiba-tiba, ada guntur dan kekuatan petir yang menakutkan di udara. Seolah-olah kekuatan itu menerima perintah, ia langsung menghantam Raja Penghancur yang melarikan diri. Sedangkan Heaven Demon Sword di udara juga tampaknya memiliki kesadaran sendiri sehingga langsung mengubah arahnya mengejar Raja Penghancur. Tubuh Raja Penghancur tersambar petir, langkah kakinya yang sedang berlari diri tiba-tiba berhenti, seluruh tubuhnya gemetar dengan hebat karena rasa sakit yang dideritanya. Tapi begitu dia berhenti, Heaven Demon Sword sudah mengejarnya, terlihat benda itu langsung menusuk punggungnya. Raja Penghancur langsung merasakan aura pembunuh yang merusak tulangnya. Dia tidak merasa ragu-ragu lagi, dia segera membalikkan tubuhnya, sekali lagi mengulurkan lengannya yang penuh sisik naga iblis, meraih Heaven Demon Sword yang menusuknya. Tapi Heaven Demon Sword benar-benar tidak terhentikan, benda itu masih membawa kekuatan yang menakutkan dan tidak terkalahkan bergerak menuju ke depan. Srek! Suara teredam tiba-tiba terdengar, Heaven Demon Sword benar-benar melewati tangan Raja Penghancur, menusuk ke dadanya. Raja Penghancur tertusuk pedang, tapi dia tidak menunjukkan ekspresi yang sangat kesakitan di wajahnya. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke arah Dimas Wu. Dia menyadari bahwa Dimas Wu telah lepas dari serangan pedang ilahi Fengxi dan dengan cepat menyerangnya. Raja Penghancur segera menembus Heaven Demon Sword dan seluruh tubuhnya bergegas maju ke depan. Heaven Demon Sword masuk dari depan dada Raja dan keluar dari belakang. Pedang itu menembus membentuk lubang di tubuh Raja Penghancur, tetapi karena Raja Penghancur memiliki tubuh abadi, jadi hal itu tidak menimbulkan masalah besar untuknya. Hanya saja aura dan kekuatannya yang tersisa masih di tubuhnya terbelenggu. Dia tidak menunggu kematiannya dengan duduk tenang, tetapi dia menyambut Dimas Wu. Dimas Wu berhenti tiba-tiba dan mengulurkan tangannya, telapak tangan menghadap ke atas. Dengan cepat, Heaven Demon Sword kembali ke tangan Dimas Wu. Begitu Dimas Wu memegangnya, dia segera menghantamkannya ke Raja Penghancur. Duar! Dengan kekuatan pedang yang bisa membelah apapun dia menyerangnya, dapat terlihat cahaya guntur dan api melintasi udara, seolah-olah membuka celah di langit. Retakan terus menjadi panjang, membawa cahaya guntur ungu yang menakutkan dan melintas langsung ke depan muka Raja Penghancur. Sosok yang berlari dari Raja Penghancur tiba-tiba berhenti, tatapannya juga membeku seketika pada saat ini. Seluruh tempat menjadi sunyi, segala sesuatu di dunia seakan-akan berhenti sejenak. Semua orang-orang juga membeku di tempat itu sambil tercengang. Pada saat berikutnya,
retakan tiba-tiba muncul di tengah wajah Raja Penghancur. Retakan itu menyebar ke bawah, darah merah perlahan-lahan mengalir keluar dari celah itu. Seketika hanya terdengar suara ledakan, seluruh tubuh Raja Penghancur tiba-tiba meledak. Darah segar, seperti kembang api yang sedang mekar, terciprat di udara, bercampur dengan darah dan daging berwarna merah dan putih milik Raja Penghancur. Raja Penghancur langsung dihancurkan oleh serangan Dimas Wu seketika. Di lapangan yang besar itu terjadi keheningan dan bahkan udara tampak membeku. Semua orang tercengang dan tidak bisa mempercayai apa yang terjadi, kalau bukan karena di depan mereka penuh dengan darah dan daging yang berserakan, yang benar-benar membuktikan segalanya adalah benaran. Mungkin mereka tidak dapat mempercayainya. Raja Penghancur telah dihancurkan oleh Dimas Wu sehingga menjadi serpihan. Waktu berlalu secara perlahan-lahan saat semua orang merasa terkejut dan khawatir. Dimas Wu berdiri di medan perang, dia memegang Heaven Demon Sword, melihat kepada sisa-sisa darah di tempat itu dengan acuh tak acuh, sepertinya tidak ada perubahan ekspresi di matanya. Baginya, membunuh Raja Penghancur tidak membuatnya senang. Dia terdiam selama beberapa detik, lalu dengan samar-samar membuka mulutnya ke udara. Aku tahu kamu tidak semudah itu untuk mati, jangan membuang-buang waktu. Kata-kata Dimas Wu tidak memiliki nada ringan atau berat, tapi terdengar seperti guntur. Hal itu menyadarkan orang-orang dan membuat mata semua orang terbelalakan. Raja Penghancur telah dipotong menjadi seperti ini dan dia masih belum mati. Ekspresi semua orang menjadi sangat terkejut, dan bahkan hati mereka juga terasa seperti terangkat. Dimas Wu tahu bahwa Raja Penghancur memiliki tubuh abadi, dia tahu persis tingkat kekuatan apa yang baru saja dia keluarkan, hanya dengan beberapa tebasan pedang ini tidak akan mungkin benar-benar memusnahkan Raja Penghancur, jadi dia menyimpulkan bahwa Raja Penghancur masih hidup. Tanpa diduga, jiwa paling dasar Gongsun benar-benar dapat memberimu bantuan yang begitu besar, memungkinkan kamu untuk membuat kemajuan seperti ini dalam waktu yang singkat. Tepat ketika orang-orang sedang terdiam, di udara tiba-tiba terdengar nada suara tenang dari Raja Penghancur. Suara ini terdengar samar-samar, walau tidak ada apa-apa, tapi penuh dengan aura dingin dan aura pembunuh, membuat semua orang yang hadir tidak bisa menahan rasa dingin di hati. Mereka yang bergetar. Dimas Wu tidak mengubah ekspresi wajahnya, pandangan matanya menjadi dingin, dia melihat ke darah dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, mungkin ini adalah kehendak Tuhan, bahkan para dewa berharap aku bisa membuka jalan untuk menyingkirkan kamu, penjahat yang menjengkelkan. Jangan buru-buru untuk mengatakan kalimat itu, apakah kamu benar-benar mengira aku tidak bisa mengalahkan kamu yang seperti ini? Biar ku beritahu, belum tentu siapa yang akan membunuh siapa. Suara Raja Penghancur terdengar lagi. Ketika kata-kata itu terdengar, di ketinggian, tiba-tiba suara guntur bergerumu, awan gelap bergerak, seluruh pemandangan seketika menjadi gelap. Segera setelahnya, pedang ilahi Fengsi milik Raja Penghancur tiba-tiba bergerak, hingga akhirnya berhenti di tumpukan puing-puing darah merah dan tulang putih itu. Brok! Suara raungan keras terdengar, awan gelap berkumpul menjadi satu, warna langit berubah, serpihan-serpihan daging dan darah yang berserakan di seluruh atas tanah, satu demi satu melayang naik dari atas tanah seperti air hujan yang tercurah, kemudian dengan cepat menyapu ke arah pedang ilahi Fengsi. Sisa-sisa daging dan darah itu tidak menjadi satu dengan sendiri, tetapi berpusat pada pedang ilahi Fengsi, menutupi sepanjang tubuh pedang itu, dengan cepat menyebar, bersatu lagi, kemudian membentuk menjadi bentuk tubuh manusia. Setelah melihat ini, semua orang tercengang sekali Yagi, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan perasaan heran, mereka semua adalah orang-orang yang telah berlatih selama ratusan ribu tahun, tetapi mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Inilah adalah persatuan antara tubuh manusia dan pedang sungguhan. Bahkan Dimas Wu mengerutkan keningnya saat melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya menjadi serius. Saat daging dan darah perlahan-lahan menjadi satu, warna langit berubah menjadi semakin gelap,
suara raungan berdering tanpa henti dan menjadi semakin keras. Di lapangan yang besar ini, semua ciptaan seakan-akan mengalami perubahan mengikuti tubuh raja. Penghancur yang berkumpul kembali. Tidak butuh waktu yang lama tubuh Raja Penghancur sudah muncul kembali di depan mata semua orang dalam keadaan utuh. Wajahnya masih sama seperti sebelumnya, tetapi ada ekspresi yang lebih kejam yang terlihat di wajahnya. Tapi ukuran tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih besar, seluruh tubuhnya menjadi lebih tinggi dan terlihat kuat. Bukan hanya itu, tangannya terlihat bukan lagi seperti tangan manusia yang normal. 10 jarinya semuanya menyatu, kedua tangannya seperti 2 pisau besar, bersinar dengan sinar keperakan, terlihat tajam dan menakutkan. Mungkin itu karena tubuhnya berpadu dengan pedang Lalhi Fengxi, atau mungkin karena dia benar-benar sedang menunjukkan kekuatan aslinya kali ini. Singkatnya, auranya saat ini jelas-jelas telah meningkat berkali-kali lebih kuat, kekuatan seluruh tubuhnya tampaknya meningkat secara menyeramkan. Terlalu menakutkan. Raja Penghancur saat ini benar-benar menakutkan walaupun hanya dalam pandangan pertama. Seluruh orang yang berada di sana menjadi panik dan gelisah. Ekspresi wajah Dimas Wu juga tidak terlalu tenang. Dia dapat merasakan dengan sangat jelas bahwa Raja Penghancur saat ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Pria itu sama sekali berbeda dengan dirinya yang tadi. Dia menyerap kekuatan terkuat dari pedang ilahi Fengxi dan tubuhnya juga mengeluarkan kekuatannya yang paling dalam. Seluruh tubuhnya menjadi terlihat sangat menakutkan. Dimas Wu tidak berani meremehkannya. Dia meremas Heaven Demon Sword dengan erat, dan siap untuk menghadapi pertempuran kapan saja. Raja Penghancur menatap Dimas Wu dengan tatapan kesal. Kemudian dengan nada kejam berkata, karena kamu memaksaku menggunakan jurus terkuat milikku, maka kamu harus bersiap-siap untuk mati. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.